Halo guys, welcome back to channel. Ketemu lagi di channel Papa Hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Papa Hit yang makin oke dan makin keren di jagat YouTubers Indonesia. Oke guys, pada video kali ini Papa Hits akan membahas hasil konferensi fresh lah ya. Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 9 September 2020, yaitu pukul 19.35. Oke. Yang pertama itu yaitu situasi wabah DKI Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat berarti sudah banyak sekali ya yang kena Covid berarti ya. 2. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat. Wow. PSBB ketat berarti akan diperketat sekali, benar, saya setuju. Soalnya banyak sekali yang masih warganya yang tidak mematuhi protokol Pemprov DKI Jakarta ya. Ketiga, warga akan kembali berkegiatan dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Nah, kasihan banget ya, anak-anak yang zaman sekarang, anak sekolah zaman sekarang akan kembali lagi belajar dari rumah yang biasanya bertemu di sekolah, bertemu teman-teman sekolah. Nah, aturan bagi orang tua yang bekerja atau anak-anak ABG yang masih sekolah akan berpikir itu ya, kalian tuh harus mengikuti protokol pemerintah. Nah, peraturan ini mulai Senin 14 September, seluruh kegiatan perkantoran akan dilakukan dari rumah dan akan ada 11 bidang esensial yang diperbolehkan beroperasi. 11 bidang esensial yang boleh dioperasi salah satunya yaitu adalah perbankan, ya kayak perbankan, supermarket ya, tempat perbelanjaan ya seperti Alfa, Indomaret itu boleh kayak gitu. 5. 11 bidang non esensial yang izin dikeluarkan akan dievaluasi kembali. Nah, pemerintah Pemprov DKI akan mengevaluasi kembali nih 11 bidang non esensial yang sekarang ini sedang berjalan ya. 6. Seluruh tempat hiburan akan kembali ditutup, kerumunan dan kegiatan yang mengumpulkan dilarang. Aduh, kalian warga Jakarta tidak akan mendapatkan hiburan lagi. Makanya ikuti protokol Pemprov DKI Jakarta supaya kalian bisa menikmati hiburan yang sudah pada waktu new normal itu dijalankan ya. Ke-6, seluruh tempat hiburan, udah. Ketujuh, tempat ibadah yang boleh dibuka hanya di level kampung, komplek, dan hanya boleh digunakan oleh warga setempat. Khusus tempat ibadah di zona merah atau wilayah dengan kasus tertinggi tidak diperbolehkan buka. Nah, berarti tempat ibadah, misalnya nih kalian rumah di Depok, rumah di Tangerang, rumah di Bekasi, yang bekerja di Jakarta, berarti kalian tidak boleh beribadah di satu lingkungan tersebut. Satu lingkungan yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, ya, berarti kalian tidak boleh beribadah dulu. Hanya khusus orang di sekitar wilayah itu aja yang boleh beribadah di situ. Nah, oke, makanya satu lagi, jaga protokol kesehatan. 8. Saat ini ambang batas kapasitas rumah sakit untuk ruang isolasi dan ICU sudah melampaui angka batas aman dan diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal di 17 September 2020. Lalu 17 September 2020 berarti udah makin banyak ya. Dan setelah itu akan fasilitas kesehatan DKI Jakarta akan kolaps. Maksudnya kolaps berarti udah benar-benar tidak bisa menampung gitu loh, menampung lagi. Ya berarti kalian yang terkena Covid nanti akan ditaruh di trotoar jalan, di pinggir jalan. Mau kalian kayak gitu? Papa sih ogah. Ya gitu, makanya kalian itu satu lagi nih,
ikuti protokol pemerintah, ikuti protokol Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov lainnya. Selalu menggunakan masker, selalu rajin cuci tangan, selalu kemana-mana bawa hand sanitizer. 9. Selama 6 bulan terakhir, kasus COVID-19 di Jakarta didomisili 50% kasus OTG. Wow, gila. Berarti OTG ini 50% ya. Berarti papa bisa jadi OTG, orang tanpa gejala. Papa sehat. Nah, papa tapi nggak tahu nih, papa membawa virus buat orang lain. Nah, itu yang berbahaya guys ya. Ingat ya, walaupun kalian sehat, walaupun kalian fit, kalian tidak tahu bahwa kalian itu adalah OTG juga, termasuk OTG ya. Dan 35% adalah kasus gejala ringan sedang. Gejala ringan sedang ini kayak batuk-batuk biasa, panas, kayak gitu. Dan imun kalian agak-agak rendah lah ya. Kayak batuk panas, terus yang menggigil, nah itu rendah lah ya. Flu-nya masih bisa diobatin sama obat batuk, sama obat flu biasa. Oke guys, dari 9 ini apa sih kesimpulannya untuk kalian semua yang bisa diambil untuk kalian semua. Nah, Pemprov DKI mengeluarkan seperti ini berarti ada hal yang harus dibenahi, yang harus dibenari ya, kayak gitu. Mungkin dari kalian yang merasa belum menjalankan protokol Pemprov di Jakarta ya, mungkin ya kalian masih banyak yang tidak menggunakan masker di jalan, kalau tidak mengikuti peraturan pemerintah, peraturan Pemprov DKI Jakarta ya, kayak gitu. Oke, kayak gitu guys. Nah, sekarang Papa akan sedikit bicara masalah COVID-19 ini ya, untuk kalian semua yang tidak mematuhi protokol pemerintah ya. Kalian sadar gak sih? Kalian berpikir jernih gak sih? Kalian itu memiliki keluarga di rumah yang menunggu kalian di rumah, kayak gitu. Kalian tidak sayang dengan keluarga kalian di rumah jika kalian tidak mengikuti protokol pemerintah atau protokol Pemprov ini. Kalian harus sadar, di rumah kalian ada anak kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian yang lain. Kalian tidak tahu, kayak gitu. Misalnya kalian keluar tidak menggunakan masker, tidak membawa hand sanitizer, tidak rajin cuci tangan, kalian membawa virus ke rumah kalian dan memberikan virus itu ke keluarga kalian. Seandainya keluarga kalian ada yang memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, nah kena di dia, kayak gitu. Apa kalian tidak kasihan gitu? Apa kalian tidak tega melihatnya orang tua kalian kena virus ini? Kayak gitu. Kalian harus berpikir, tolong. Kasihan juga anak-anak kalian yang ingin bersekolah, bertemu dengan teman-temannya, berkumpul lagi dengan teman-temannya, dan berkumpul lagi dengan guru-gurunya. Kasihan anak-anak kalian ingin bersekolah yang selayaknya, dapat pendidikan yang layak, tidak bersekolah di rumah, tidak fokus di rumah, tidak kerja di rumah, maksudnya tidak bersekolah di rumah. Dan anak-anak kalian akan lebih fokus lagi bermain gadget, kayak gitu. Walaupun kalian sekolah di rumah, pasti sekolah di rumah itu menggunakan handphone. Ujung-ujungnya apa? Handphone itu akan dibuat main, kayak gitu. Kalian atur aturannya, kasihan gitu loh untuk kalian semua yang belum mematuhi peraturan pemerintah. Tolonglah, ikutilah anjuran pemerintah ini. Kayak begitu guys. Yang kedua, apa kalian mau bekerja lagi di rumah, menonton TV di rumah lagi dengan gaji dipotong oleh perusahaan 30%? Apa kalian mau kayak gitu, bekerja di rumah? Yang selanjutnya, apa kalian tidak kesian dengan karyawan-karyawan swasta yang bekerja di restoran, bekerja di mall? Mereka di stop lagi, diberhentikan lagi sementara, dan mereka yang misalnya ada yang ngekos tidak bisa bayar kosannya. Apa kalian mau menampung orang-orang itu yang bekerja di mall, kayak gitu?
Pikirlah, untuk kalian yang belum menjalankan protokol pemerintah, pikirkanlah dengan pikiran kalian yang jernih, pikir kalian yang positif. Kasihanilah mereka yang bekerja di pasar-pasar, yang memberi restoran-restoran kaki lima. Kalau mereka di stop, bagaimana nasib keluarga mereka semua? Kayak gitu. Mereka pas masuk new normal ini, mereka sudah bahagia sekali bisa menjalankan usahanya kembali. Sekarang dengan kalian hancurkan yang tidak pernah mengikuti protokol pemerintah, kalian menghancurkan angan-angan mereka kembali yang ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kalian harus berpikir seperti itu. Gunakan ini namanya masker, ya. Gunakan selalu masker. Kayak gitu. Nanti kenapa? Nanti kalian ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah lagi. Pemerintah tidak becus, pemerintah tidak membantu. Itu kalian salah. Padahal dari diri kalian semua yang penyebab ini semua. Nah, virus ini ya tidak bisa disalahkan oleh siapapun ya. Virus ini menyerang orang miskin, orang kaya, orang sederhana, orang pedagang kaki lima, semua diserang sama virus ini. Jadi tidak ada namanya virus datangnya dibawanya dari orang kaya. Virus itu datangnya dari orang miskin, tidak ada. Virus ini datang sendirinya ke diri kalian. Karena kenapa? Kalian tidak mematuhi protokol anjuran pemerintah. Kayak gitu guys. Jadi saya mohon semua untuk warga Indonesia, warga Jakarta, ayo kita perangi COVID-19 ini dengan mengikuti protokol pemerintah. Selalu jaga kesehatan kalian, selalu menggunakan masker, selalu rajin cuci tangan. Jauhi kerumunan masyarakat, social distancing itu sangat perlu sekali ya. Jadi sampai sini dulu video Papa Hits. Mudah-mudahan video ini bisa sampai ke hati kalian semua, orang-orang yang tidak mematuhi protokol pemerintah. Mudah-mudahan video ini bisa ditonton. Untuk itu Papa Hits mohon dukung video Papa untuk subscribe di bawah ini supaya tulisan subscribe itu menjadi abu-abu ya. Jangan lupa loncengnya teman-teman, kayak gitu, supaya Papa Hits bisa bicara lagi mengenai Indonesia atau perkembangan Indonesia saat ini, kayak gitu. Jangan lupa kalian komen yang positif, komen yang bisa mendukung Papa untuk membuat video-video lagi. Oke, sampai sini dulu video Papa Hits. Papa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangi COVID-19. Hidup sehat, hidup bahagia, hidup sejahtera. Salam santuy dari Papa Hits.